warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, yaitu Iis Romdiah. Nah guys, bertemu lagi dengan saya ya. Di video kali ini saya mau bahas seputar tentang TikTok Shop lagi, khususnya untuk para seller dong ya. Nah, jadi di video ini nanti saya mau membahas tentang cara menghindari saldo negatif dari penjualan kita di TikTok Shop kayak gitu ya. Teman-teman pasti udah pernah dengar ada yang berjualan di TikTok Shop tapi saldonya itu negatif, minus atau rugi kayak gitu. Nah, jualan di TikTok Shop bukannya untung tapi malah buntung kayak gitu ya. Nah, ini ada beberapa faktor penyebab yang bisa menjadikan saldo penjualan kalian itu minus kayak gitu ya. Nah, jadi di video kali ini nanti saya mau bahas tentang itu ya, tentang penyebabnya apa aja beserta cara untuk menghindarinya kayak gitu. Nah, jadi untuk kalian yang berjualan di TikTok Shop, harap mengikuti video ini sampai selesai agar teman-teman itu saldonya tetap aman ya, agar tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang bisa menyebabkan saldo kalian itu negatif kayak gitu ya teman-teman. Nah, tapi sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa kasih jempol, like, share, and subscribe, karena subscribe itu gratis. Jangan lupa nyalakan lonceng nanti agar teman-teman dapat notif setiap saya upload video terbaru kayak gitu ya. Baik, nah jadi kita langsung aja masuk ke topiknya ya, yaitu cara menghindari saldo negatif. Nah, kita baca dulu di poin pertama ini ya. Untuk menghindari resiko kerugian seller dari produk dengan harga rendah, TikTok Shop akan menerapkan peraturan sebagai berikut. Nah, kenapa ini disebut dengan produk dengan harga rendah? Karena di TikTok Shop ini ada biaya admin terbaru ya, berlaku mulai tanggal 1 bulan Juni ini di tahun 2022 ini ya, yaitu ada biaya tambahan atau biaya tetap per pesanan itu 2.000 ya. Nah, jadi untuk yang jualan harganya rendah ini perlu banget diperhatikan ya teman-teman. Nah, itu poin pertama ya ini ya. Poin pertama, produk dengan harga di bawah 5.000 akan otomatis dinonaktifkan apabila saldo penyelesaian toko minus Rp1.458.000 atau setara dengan USD 100 dolar intinya kayak gitu ya teman-teman. Nah, jadi misalkan nih teman-teman jualan dengan harga 5.000. Nah, jualannya udah ngombong nih ya, terus di saldo teman-teman itu minusnya sampai 100 dolar. Ini otomatis akan dinonaktifkan ya. Karena untuk masalah admin ini kan ada biaya tambahan yaitu sebesar 2.000 ya. Untuk teman-teman yang belum tahu biaya admin terbaru, teman-teman bisa lihat video saya sebelumnya yang ini ya. Nah, yang ini yaitu membahas tentang biaya admin, cara menghitung agar teman-teman bisa menentukan harga produk yang akan teman-teman jual kayak gitu ya. Nah, jadi misalkan ini 5.000, kalau misalkan udah kena potongan potongan admin itu 2.000 plus 1%-nya dari harga jual itu udah berapa. Jadi berapa yang akan teman-teman dapat kayak gitu ya. Nah, ini tuh perlu diperhatikan banget untuk teman-teman yang menjual harganya murah-murah kayak gitu ya. Nah, terus poin yang kedua, seller bisa mengaktifkan kembali tersebut secara manual. Mohon untuk melakukan penyesuaian strategi harga dan promosi sebelum mengaktifkan produk. Nah, jadi untuk menghindari hal-hal yang kayak bikin negatif atau mungkin bikin rugi jualan teman-teman sendiri, teman-teman buat strategi yang lain ya. Seperti video yang udah saya bahas ya, untuk strategi untuk penjualan produk yang harganya rendah kayak gitu agar tidak rugi. Nah, di video ini juga sudah saya bahas, teman-teman bisa tonton ya. Oke, kita langsung lanjut ya ke topik yang sangat penting ini teman-teman, yaitu penyebab saldo di toko bisa jadi negatif nih. Mengapa saldo di toko saya negatif nih, penyebabnya ya teman-teman. Nah, yang pertama yaitu harga produk salah atau tidak masuk akal nih ya. Nah, apabila nih teman-teman memasukkan harganya salah, padahal harganya itu 100.000 tapi teman-teman masukkannya 10.000. Nah, ini kesalahan ya, kesalahan teman-teman sendiri karena memasukkan harga yang salah kayak gitu ya teman-teman. Jadi perlu diperhatikan. Terus yang kedua, salah input berat dan dimensi. Nah, ini juga berpengaruh ya. Padahal berat aslinya produk dan saat di packing itu misalkan beratnya sampai 2 kilo, tapi teman-teman masukkannya cuma 1 kilo gitu ya. Nah, ini juga bisa jadi kesalahan. Karena apa? Karena bisa saat dikirim itu biaya pengiriman bisa naik kayak gitu, dan itu bisa jadi nanti ditagihkan ke hasil pendapatan teman-teman itu, hasil penjualannya kayak gitu ya. Nah, terus kita masuk ke poin ketiga, yaitu kesalahan dalam pengaturan promosi di toko.
Nah, ini juga sudah pernah saya bahas ya, terkait dengan promosi ya. Nah, teman-teman kalau mau buat promosi sendiri hati-hati ya, karena untuk promosi sendiri itu yang menanggung adalah seller atau penjual kayak gitu. Nah, ini adalah 3 poin penting ya penyebab saldo teman-teman itu bisa negatif. Jadi perhatikan benar-benar 3 poin ini gitu ya. Terus ini bagaimana cara mencegah terjadinya saldo negatif? Nah, untuk mencegah ini teman-teman nih ada solusinya. 1. Periksa penghasilan Anda di menu keuangan ya. Teman-teman masuk di websitenya Seller Center ya, kalian cek di keuangan. Terus yang kedua ini, periksa penyelesaian pesanan di toko Anda dan analisis pesanan tersebut bila ditemukan adanya saldo negatif dengan klik pada lihat detail. Nah, ini tuh teman-teman bisa ngecek sebenarnya ya. Cara ngeceknya gimana? Nah, teman-teman tinggal masuk aja nih di Seller Center ya. Teman-teman masuk di Seller Center webnya. Nah, di sini tuh ada icon apa ini teman-teman? Ada icon ATM. Nah, teman-teman klik aja nih sebentar ya. Nih, ada icon ATM. Teman-teman klik riwayat penyelesaian ya. Teman-teman klik riwayat penyelesaian. Nah, di sini nanti akan muncul tampilan seperti ini. Riwayat penyelesaian itu ya. Nih, riwayat penyelesaian. Nah, di sini nanti ada ID pesanan nih. Jenis, nih ada ID pesanan, jenis, ini jenisnya penghasilannya, waktu pembayaran, itu waktu pembayaran customer ya, terus waktu penyelesaian setelah selesai diproses, terus jumlah penyelesaian. Nah, jumlah penyelesaian ini teman-teman bisa lihat di bagian sini ya. Di bagian ini teman-teman itu bisa lihat ya jumlah penyelesaian nih. Kalau di bagian sini itu ada minusnya kayak gini. Nah, teman-teman bisa lihat perinciannya. Nih, di sini ada lihat rincian ya. Teman-teman klik aja nih, kenapa kok bisa minus ya, dimana kesalahannya. Nah, di sini nanti akan ada struknya, akan ada datanya kayak gitu. Ibarat kalau kita beli di supermarket itu adalah resi atau struknya kayak gitu. Nah, di sini tuh ada ya rinciannya, yaitu shop total, sebelum diskon, diskon penjualan. Nah, ini teman-teman geser aja ke sini. Nih, di sini. Di sini itu udah komplit banget ya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini ya untuk masalah penyelesaian pesanan atau keuangan. Terus yang ketiga ya, selanjutnya adalah periksa informasi produk. Nah, pastikan harga, dimensi, dan berat produk sudah sesuai. Anda juga perlu memastikan bahwa Anda menetapkan harga produk yang sewajarnya, serta pastikan dimensi dan berat produk sudah diisikan dengan akurat untuk menghindari biaya pengiriman yang tidak wajar karena kesalahan pengisian data kayak gitu. Nah, jadi teman-teman, kalau misalkan teman-teman mau menambahkan produk kayak gitu ya, menambahkan produk itu harus benar-benar dipastikan untuk dimensinya, terus beratnya. Nah, jadi teman-teman tuh bisa membuatnya gini. Teman-teman buat nih satu produk, misalkan teman-teman ngirim ya, ngirim satu produk terus dikemas, dikirim seperti teman-teman mau ngirim kalau ada yang order kayak gitu ya, terus ditimbang, terus diukur panjang lebarnya itu berapa kayak gitu. Jadi biar tidak terjadi kesalahan kayak gitu. Karena kalau misalkan terjadi kesalahan, misalnya di sini teman-teman bisa memasukkannya beratnya 1 kilo, padahal beratnya itu bisa sampai 2 kilo setelah di packing. Nah, teman-teman nanti bisa dikenai biaya tambahan kayak gitu ya. Nah, terus yang keempat ya teman-teman, pastikan Anda mengisi detail promosi toko Anda dengan benar. Nah, ini yang paling penting ya. Pastikan bahwa Anda telah memahami cara menggunakan alat promosi penjual. Perlu diketahui bahwa semua biaya yang dikeluarkan dengan menggunakan alat promosi akan ditanggung oleh seller. Nah, harus evaluasi dan sesuaikan promosi dan harga khusus di toko Anda dengan baik. Intinya teman-teman, sebelum teman-teman membuat promosi sendiri, mau membuat promosi diskon harga, atau flash sale, atau membuat kupon, terus shopping free diskon ya, shipping free, atau ininya pengiriman gratis, ini semua yang nanggung adalah seller atau penjual atau kamu yang berjualan kayak gitu. Jadi sebelum membuat, perhatikan benar-benar ya perhitungannya, kira-kira nanti minus apa enggak kayak gitu. Nah, ini adalah poin-poin yang bisa menyebabkan saldo penjualan kalian itu minus atau negatif ya. Dan ini adalah poin-poin juga yang harus teman-teman perhatikan ya, dan jangan sampai keliru kayak gitu ya, nanti teman-teman juga yang akan rugi gitu. Nah, mungkin video ini
Cukup sampai di sini, semoga bisa dipahami dan bisa dimengerti, dan semoga juga bermanfaat untuk teman-teman ya. Untuk yang mau tanya bisa langsung komen ya seputar dengan video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa kasih jempol, like, share, and subscribe karena subscribe itu gratis. Ketemu lagi di next video ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.